pengalihan program ya, program yang dari Kementerian Pendidikan yang lalu di bawah Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ke Kementerian Bapak Abdul Mukti itu mengenai program-program ini juga alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya. Saya dari kurikulum Merdeka ke kurikulum yang sekarang dengan istilah kurikulum apa namanya? Kurikulum mungkin apa namanya deh? Namanya apa lupa. Yang baru lah. Ya, kurikulum terbaru itu semuanya sudah dilaksanakan alhamdulillah. Untuk melihat sih memang ada beberapa program baru yang dicanangkan ya. Mungkin ada beberapa hal yang baru, mungkin ada juga beberapa yang mungkin sebelumnya mirip-mirip ada gitu. Tapi ya kalau dari saya sendiri, guru kan memang udah harus adaptif ya terhadap perubahan gitu. Jadi ya mau tidak mau, siap dan tidak siap, memang harus udah disiapkan gitu. Karena itu kan salah satu kompetensi guru, bagian kompetensi guru itu emang harus menyesuaikan dengan zaman gitu. Menurut saya, kebijakan-kebijakan baru di sektor pendidikan itu baik ya. Pasti kebijakan itu dibuat dengan segala pertimbangan yang matang seperti itu. Sejauh ini menurut saya sih baik. Seperti kegiatan dari gerakan G7KIH itu sebenarnya sangat baik sekali buat anak-anak Indonesia seperti itu. Oke, sebenarnya sih ada perubahan ya di antara yang dulu sama sekarang. Kalau sekarang kan lebih dikuatkan dengan deep learning ya Pak. Menurut saya sih itu positif karena dengan deep learning itu kan ada 3 unsur yang lebih mendalam ya, di situ anak-anak lebih bisa memahami, ditambah juga dengan 8 dimensi ya. Di situ kan ya ada tambahan. Kalau kemarin kan hanya 7 ya. Ya, sekarang ada penambahannya. Menurut saya sih lebih ke arah positif sih, karena kan di situ ada dari posisi bagian keagamaannya, spiritualnya, lalu jasmaninya, lalu gotong royong dan lain sebagainya. Ya positif, tapi memang ada kendalanya sih sedikit Mas. Kendalanya kan terkadang banyak guru atau dari murid pun yang masih kurang paham sebenarnya maksud dari deep learning itu sendiri atau dimensi tambahan ini. Saran saya sih lebih kayak pengenalannya lebih lebih dalam lah, untuk dikenalkan dulu di dalam masyarakat ya, khususnya di bidang pendidikan ini, karena ya gitu, karena mungkin barang baru jadi masih banyak yang belum bisa memahami secara mendalam gitu. Positif karena banyak terobosan baru dan inovasi baru yang diciptakan oleh Pak Profesor Dr. Abdul Mukti tentang TKA dan juga tentang pembelajaran mendalam. Karena di dalam ada 3 pembelajaran seperti pembelajaran menyenangkan. Menurut saya itu siswa lebih menyenangkan dalam materi pembelajaran. Nah itu jadinya terobosan terbaru dan inovasi yang terbaru yang dibuat oleh Bapak Profesor Abdul Mukti. Positif terutama untuk TKA ya. Kalau boleh tahu kenapa alasannya? Mungkin lebih memotivasi siswa-siswi untuk lebih belajar, ya kan. Kemudian nilai itu dipakaikan untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi daripada menggunakan nilai rapot. Saya sih lebih setujunya menggunakan nilai untuk TKA seperti itu. Menurut saya secara yang saya lihat lebih ke arah positif ya. Kalau boleh tahu kenapa? Karena dari awal adanya kurikulum Merdeka ini kurang ada batasan. Dengan adanya deep learning ini lebih terlihat jelas gitu batasan-batasan anak-anak tuh harus seperti apa, guru-guru juga mengajarnya harus seperti apa. Menurut saya untuk Menteri yang sekarang atau Pak Mukti itu menurut saya sangat optimis sekali ya, karena sekarang banyak program yang tadinya P5 sudah tidak ada menjadi P7, kemudian untuk TKA itu juga sangat bagus sekali untuk anak-anak 9 yang akan ke jenjang selanjutnya untuk SMA. Jadi anak-anak itu sekarang lebih banyak belajar tentang literasi dan numerasi, karena anak sekarang itu untuk literasinya itu kurang dalam hal membaca. Mereka lebih suka mendengarkan daripada membaca. Kemudian untuk numerasi, anak sekarang itu untuk berhitung tuh susah.
Makanya sekarang matematikanya kita untuk pelajaran matematika kita tekankan lagi supaya anak tersebut bisa lebih menyukai, yaitu membaca dan menyukai matematika. Seperti itu. Untuk deep learning juga sangat optimis sekali ya. Kalau yang baiknya saya lihat ya gerak cepat ya, berkaitan info dari bawah ya, dari pihak dari sekolah berkaitan kurikulum yang selama ini ya, yang selama ini itu terus terang aja sih, kalau saya sendiri kurikulum Merdeka ya, itu saya sangat nggak setuju ya? Nggak setuju banget ya. Berarti kinerja terkait Pak Mendak Sonini Abdul Muti, Bapak yakin banget bahwa kinerja sudah baik, Pak? Ya, kalau sekarang sudah lumayan ya, bagus, karena kurikulum yang lama itu guru malah justru sangat-sangat nyantai banget itu. Kalau saya perhatikan, nyantai banget, ya kan? Apalagi namanya ada guru penggerak gitu kan. Waktu kemarin itu kan kayak gampang banget jadi kepala sekolah. Dengan ikut guru penggerak aja di kepala sekolah. Kalau sekarang, Pak? Ya kan? Kalau sekarang? Padahal seorang kepala sekolah bukan hanya pengetahuan doang dia unggul. Dia harus punya jiwa leadership-nya ya. Jiwa leadership-nya. Jiwa leadership itu dari mana? Ya proses dia. Mulai dari guru, terus dari guru piket, naik jadi koordinator bidang studi, naik jadi staf wakil kesiswaan, naik lagi jadi wakil kesiswaan, baru dia menuju top leadernya, jadi kepala sekolah ya. Ini guru penggerak, hanya sudah ikut aja dia udah punya lisensi ya, calon kepala sekolah. Padahal calon kepala sekolah itu bukan hanya akademiknya doang, bukan hanya teori ya, ya kan? Nah, contohnya seperti gini, sebagai kepala sekolah ada masalah anak nih, anak bermasalah, bagaimana menangani kasus yang dihadapi itu kan? Ya kan? Kalau dia belum punya pengalaman jadi wakil, ya kan, wakil itu kan biasa kan nangani anak-anak juga kan. Nah, kalau dia wakil nggak bisa, baru ke pimpinan kepala sekolah. Nah, tiba-tiba jadi kepimpinan gitu kan. Nah, seperti apa gitu kan. Terus dia ngadepin misalnya dari pihak luar, komplain dari pihak luar. Apa itu komplainnya? Entah wartawan datang, entah LSM datang, bagaimana nanggapinya seperti itu? Ya kan? Betul. Apakah teori doang? Untuk memecahkan masalah itu kan nggak mungkin. Dia harus punya background-nya, jadi wakil, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi yang kalau sekarang kelihatannya udah mulai nih, sudah mulai ada pembenahan ya, baik itu dalam kurikulum maupun dalam menyiapkan calon-calon kepala sekolah yang baru. Ya, yang saya jalani, saya alami selama ini memang progresnya baik, ada banyak perubahan yang terjadi. Salah satunya kelihatan itu ada perubahan kurikulum untuk ada TKA, ada sidang anak mulai lagi seperti yang ada ujian nasional yang namanya ujian nasional TKA, kemudian lebih diperhatikan ke bidang-bidang tertentu, misalnya kedisiplinan. Sekarang ada 7 kebiasaan anak baik gitu ya, anak-anak sehat lah. Itu sangat membantu juga anak-anak supaya dilatih sejak dini itu anak bagaimana bisa menjadi anak yang disiplin, yang hebat, yang jujur, bahkan yang dia menjadi pemimpin nanti yang benar-benar bagus lah istilahnya seperti itu. Itu ada beberapa program bahkan andalan dia yang saya lihat cukup bagus. Memang di satu sisi ada banyak hal juga yang perlu diperbaiki ya, misalnya seperti mungkin kalau makanan gratis MPG itu kan dari pusat ya, dan itu juga perlu ditinjau kembali karena ada banyak hal mungkin dalam pendistribusian dari macam-macam hal, mungkin ada ya biasa sih ada kritik saran dan juga yang positif negatifnya. Tapi kalau untuk hal kurikulum sama untuk ke depan mutu, saya pikir lebih bagus, lebih baik lagi. Saya pikir lebih bagus kinerjanya kalau dia lebih greget lagi, lebih antusias dan lebih memperhatikan. Istilahnya pendidikan bukan hanya di kota, tapi di desa-desa, di struktur kehidupan waktu kan banyak juga yang perlu diperhatikan. Mungkin lebih bagus.
Ya, kalau dulu kan banyak dengan Wikipedia, kayak sekarang mungkin kalau dilihat sampai ke daerah itu kan kemudian lagi. Tapi memang sekarang banyak seperti mau belajar sekarang itu kan ada namanya belajar apa istilahnya, belajar untuk belajar mandiri, belajar apa, guru privat. Ya, guru privat dan sebagainya itu juga ada. Dan seperti sekarang literasi kan juga banyak digalakkan lagi, itu bagus. Beberapa hal terjadi itu bagus. Ya semoga sih pendidikan di Indonesia tidak seperti negara lain kan, seperti Singapura, seperti negara-negara di luar diperhatiin lah lebih baik, yang tidak seperti yang dulu lagi. Oke aja Pak, terima kasih. Pertanyaan terakhir Pak dari saya Kak. Betul. Bapak sebagai guru nih, kira-kira apakah Bapak yakin nggak terkait kinerja Pak Mindarsmen ini itu bisa lebih baik, atau kalau nggak yakin itu kenapa? Ya salah satunya dengan program-program yang sudah berjalan ini, misalnya mengenai kegiatan kokurikuler, ya kokurikuler yang diselenggarakan oleh pemerintah sekarang itu mengadopsi, mungkin melanjutkan kegiatan kurikulum merdeka yang dulu namanya P5, ya. Diganti ke kurikuler ya, tapi lebih bagus, lebih luas dan anak lebih termotivasi dalam belajar. Menurut saya nggak ada yang nggak yakin berjalan dengan baik, dan itu sudah berjalan di SMA Negeri 17. Sebenarnya kalau kita lihat dua sudut pandang itu pasti ada positif negatifnya, tapi memang kita harus lihat kebijakan ini dalam sudut pandang positif, karena kan memang kaitannya dengan siswa, dengan pembelajaran gitu. Jadi saya sendiri sih menganggapnya bahwa semua kebijakan ini dilihat dengan sudut pandang yang baik gitu, karena kan saya mau menghasilkan impact kepada anak-anak murid saya juga dengan positif gitu. Jadi ya memang harus dilihat secara positif gitu. Oke. Terus kalau menurut Bapak nih, Bapak optimis nggak terhadap Mindarsmen? Optimis sih memang kalau dilihat dari statementnya, kebijakan-kebijakannya, termasuk juga kan kita lihat ada sedikit evaluasi lah dalam proses. Contohnya yang kemarin zonasi gitu, sekarang kan ada domisili gitu. Ada beberapa instrumen atau penilaian yang diperbaiki, salah satunya penambahan nilai gitu. Itu kan sebenarnya dipandang baik ya. Tapi ya sejauh ini saya masih optimis lah dengan kebijakan-kebijakan yang dicanangkan loh gitu. Karena pasti kebijakan tersebut dibuat itu, disampaikan itu kan melalui proses tersendiri ya, yang dicanangkan sama tim dari kementerian gitu. Oke, begitu aja. Terima kasih Pak ya. Oke. Kalau menurut saya pembelajaran dengan pendekatan mendalam ya yang dicanangkan oleh Pak Menteri itu tidak memberatkan sih ya. Hanya sekedar nama tapi lebih dipertajam aja. Sebenarnya kita sudah melakukan itu semua, tapi lebih dipertajam bahwa di pembelajaran pendekatan pembelajaran mendalam itu ada prinsip 3, ada kerangka pembelajarannya 3. Nah, padahal semua itu sudah kita lakukan sebagai guru, hanya dipertajam dan diperjelas. Jawabnya gimana ya? Kalau saya pribadi sih ya harus optimis gitu. Saya sebagai guru saya harus optimis bahwa kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam ini akan berhasil ya membawa anak-anak Indonesia menjadi anak-anak Indonesia yang hebat seperti itu. Oke, kalau berbicara optimis sejauh ini sih saya sih berharapnya optimis ya, karena mungkin dari rekam jejak dari Bapak Menteri sekarang kan memang dia berkecimpung di dunia pendidikan ya, setidaknya kurang lebih bisalah memahami bagaimana kondisi atau pendidikan, apa yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan ya. Sebagai guru saya beroptimis mudah-mudahan pendidikan ini bisa lebih maju lagi. Optimis karena saya rasa untuk Kementerian Pendidikan dan Menengah ini banyak banget terobosan-terobosan baru seperti TKA yang kemungkinan besar nanti di bulan November itu SMA dan juga di bulan Maret itu nanti ada SMP. Itu saya rasa optimis untuk kedepannya. Dan juga TKA ini kan kemungkinan besar sebagai tes kompetensi akademik yang untuk memacu
siswa untuk bisa bersaing ke sekolah negeri atau ya tentu SMA masuk ke perguruan tinggi negeri, itu saya rasa optimis. Tuh. Kalau saya sih optimis untuk yang ini ya. Optimis ya. Iya. Mudah-mudahan. Ya kerasa sih, ya, emang ada plus minusnya juga. Kalau ini kan mungkin belum signifikan banget ya untuk karena kan masih belum, ini baru tahap ya yang ini ya, terutama yang untuk TKA kan belum diuji coba gitu loh. Bagaimana nanti hasilnya gitu. Ya dari latar belakang pendidikan juga, beliau kan orang pendidikan juga gitu loh, mungkin lebih paham dengan seluk-beluk pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Bagaimana? Iya, Optimis. Karena ya seperti tadi dalam pembelajaran itu ada tes terakhir juga yang bisa menentukan anak-anak ke depannya ini bisa menyelesaikan atau tidak sekolah ini dengan baik atau tidak. Menurut saya masa depan pendidikan itu kedepannya mungkin harapan saya ya untuk kedepannya pendidikan itu lebih maju lagi, dan guru-guru sekarang pun juga sudah dikenalkan teknologi lebih canggih, harus lebih canggih karena kan sekarang banyak guru-guru Gen Z ya yang bisa mengenal komputer, kemudian aplikasi-aplikasi yang lainnya, misalkan kayak ulangan kita bisa menggunakan nggak cuma di papan tulis atau menggunakan buku, tapi menggunakan aplikasi di laptop, dan anak-anak bisa mengerjakannya menggunakan gadget. Jadi dari hal yang kecil seperti itu aja bisa meningkatkan semangat anak-anak untuk belajar gitu. Jadi kayak kita sambil belajar dan bermain games gitu. Ya. Saya belum bisa menilai jauh Pak ya, karena baru setahun kan. Ya memang biasanya kalau 2 bulan setahun itu udah mulai kelihatan. Ya semoga aja lah, doa saya sih kita semua guru lebih diperhatikan lagi, bahkan pendidikan lebih baik lagi. Saya kira kalau pendidikan lebih baik lagi, anak-anak juga lebih hebat, lebih diperhatikan, dan lebih Indonesia ini lebih maju, lebih cerdas lah bangsa Indonesia ini.